Selamat datang di channel YouTube saya, Warwijaya. Di sini saya akan memenuhi salah satu video. Dalam video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas kuliah dari program studi informatika mata kuliah TIK. Terlebih dahulu nama saya Warwijaya dari kelas karyawan program informatika. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dibagikan dosen TIK di Google Classroom. Nah, kita akan memulai dari pengertian dari perancangan perancangan basic data sendiri, yaitu istilah data yang bermakna untuk mengetahui fakta-fakta yang dapat direkam dan disimpan pada media komputer. Definisi ini kini berkembang untuk mencerminkan realitas baru dari basic data sekarang digunakan untuk menyimpan objek seperti dokumen, foto, suara, dan sebagainya. Selanjutnya, database atau data planning. Database planning yaitu terdiri dari tiga, yaitu data basis data informasi, intinya data dan informasi. Pertama, kita telah mendefinisikan basis data yang tadi seperti yang saya jelaskan tadi, itu kumpulan data yang terorganisir dan saling berhubungan. Maksudnya itu adalah data yang berstruktur sehingga mudah disimpan, dimanipulasi dan diambil kembali oleh pengguna. Selanjutnya yang kedua adalah data dan informasi. Data dan informasi sendiri itu data yang merupakan suatu yang menyangkut barang, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang telah tercatat di dalam data. Sedangkan informasi itu adalah data yang telah dikelola dalam bentuk tertentu untuk memberikan makna atau arti bagi penerimanya. Sedangkan yang ketiga itu pentingnya data dan informasi, yaitu data dan informasi sebagai sebuah aset penting dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sedangkan informasi yang benar dapat menjadikan suatu perusahaan atau organisasi memperoleh margin untuk melakukan aksi, dan data dan informasi sebagai salah satu parameter kemajuan perusahaan dan intuisi. Selanjutnya itu adalah siklus data dalam gambar berikut ini, yaitu dalam bentuk 3D-nya, dan untuk bentuk diagramnya itu seperti di samping itu dalam bentuk basis data. Di pertengahan yaitu siklus, yaitu memasukkan data menuju ke proses model, keluaran informasi, menerima informasi ke user atau pengguna, menentukan tindakan keputusan. Selanjutnya adalah hasil tindakan, data yang ditangkap oleh indera. Selanjutnya dimasukkan data, diproses dan dimasukkan ke basis data itu sendiri. Siklus data itu sendiri, yaitu data dan informasi akan saling berkesinambungan sehingga membentuk suatu siklus yang disebut dengan information cycle atau siklus informasi. Data siklus informasi sendiri yaitu data yang ditangkap oleh indera kemudian menjadi inputan dalam sebuah model untuk diubah menjadi informasi bagi penerimanya, dan nantinya akan membantu pengembalian keputusan dan menjadi sebuah hasil tindakan. Selanjutnya sendiri itu sistem basis data dalam sebuah file, yaitu inti data merupakan salah satu hal yang sangat penting. Setiap bagian dari visi institut memiliki data sendiri, membutuhkan sebagian data dari bagian yang lain yang bisa dikenai sebagai share data atau gaya sistem. Pemrosesan file-file tersebut menyebabkan setiap yang disimpan dalam bentuk record dalam berbagai macam file dan diperlukan aplikasi berbeda dalam melakukan penambahan record ke dalam file. Penyimpanan data sendiri dalam bentuk file berbeda-beda memiliki kekurangan, yaitu memiliki 4 kekurangan seperti data reduksi atau inkonsistensi, dikarenakan
programmer yang berbeda membuat file dan aplikasi masing-masing, menyebabkan beragam format dari aplikasi yang dibuat. Bahkan aplikasi yang dibuat menggunakan program yang berbeda-beda lebih jauh lagi, atau informasi yang sama bisa membuat dalam beberapa file berbeda. Ini yang disebut dengan redundancy atau redundancy data. Ini kelamaan akan menyebabkan intrusi dari data. Sedangkan yang kedua itu kesulitan dalam mengakses data dikarenakan setiap aplikasi memiliki file tersendiri untuk menyimpan dalam pengambilan data. Maka jika suatu bagian dari institut membutuhkan data dari bagian lain akan menemukan kesulitan. Hal ini dikarenakan aplikasi yang dimiliki bagian tersebut tidak dapat membaca file. Sedangkan yang selanjutnya itu isolasi data, dikarenakan data tersebar dalam bentuk berbagai macam file dan file tersebut dalam berbagai format. Buatan aplikasi baru akan terasa sulit ketika harus membaca format dari masing-masing file tersebut. Sedangkan masalah integritasnya itu data yang disimpan harus memenuhi hal yang dinamakan konsistensi constraint. Jika sebuah constraint berubah, maka seluruh aplikasi yang digunakan harus mengakomodasi masalah akan muncul. Jika constraint melibatkan beberapa data dari file yang berbeda-beda. Selanjutnya itu sistem keamanan sendiri. Tidak semua pengguna dari basis data dapat mengakses semua data. Hal ini sulit dilakukan jika menggunakan penyimpanan data file tersebut. Definisi basis data dan sistem basis data. Pada DBMS sendiri yaitu basis data adalah penyimpanan sebuah kumpulan informasi sistematis dalam sebuah komputer, sedangkan sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional saling berhubungan secara bersamaan bertujuan untuk memenuhi suatu proses pekerjaan. DBMS sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu software program, suplemen operating system, manajemen data, queries data, dan atau generate reports, serta data security. DBMS sendiri memiliki beberapa komponen pada sebuah sistem basis data, antara lain yaitu perangkat keras, sistem operasi data, basis data, DBMS atau database management system, pemakai, serta aplikasi lain. Sedangkan dalam bentuk abstrak data, tujuan utama dari sistem basis data adalah untuk menyediakan fasilitas untuk view data secara abstrak bagi penggunanya. Namun bagaimana sistem penyimpanan dan pengelola data tersebut hanya diketahui oleh sistem itu sendiri. Sedangkan abstraksi data merupakan level dalam bagaimana melihat data dalam sebuah sistem basis data berikut. Ini adalah 3 level data abstraksi data, yaitu pertama itu level fisik, merupakan level terendah dari abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya data disimpan. Pada level ini, pemakai melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Selanjutnya adalah level logik yang merupakan level berikutnya pada sistem abstraksi data, yang menggambarkan data yang akan disimpan pada basis data dan hubungan apa saja yang ada di antara data tersebut. Ketiga itu level view, merupakan level tertinggi dari abstraksi data yang hanya menunjukkan bagian dari basis data. Banyaknya user dalam sistem basis data tidak akan terlibat dalam semua data atau informasi yang ada yang disimpan pada user. Umumnya akan membutuhkan sebagian data atau informasi dalam basis data yang kemunculannya di mata user tertentu oleh aplikasi atau user. Selanjutnya itu model basis data itu sendiri
memiliki 4, yaitu hierarchical, yaitu memiliki struktur pohon di mana fieldnya hanya memiliki satu buah induk parents. Masing-masing parents memiliki banyak child seperti gambar di samping. Dan selanjutnya itu network atau relationship dibuat menggunakan linked list atau pointer. Berbeda dengan model hierarchical, satu anak dapat memiliki beberapa induk. Model ini memiliki fleksibilitas tinggi. Selanjutnya itu relational. Model ini merupakan presentasi dalam tabel 2 dimensi. Tabel-tabel tersebut memiliki hubungan yang disebut dengan relasi, atau model ini memiliki fleksibilitas dan kecepatan yang tinggi. Selanjutnya object oriented. Object oriented database adalah sebuah sistem yang menggabungkan semua konsep object oriented seperti pewarisan, abstraksi, enkapsulasi, dan lain-lain. Model ini dapat berinteraksi dengan baik dengan bahasa programan berorientasi objek seperti Java dan C++. Selanjutnya itu perancangan data sendiri, yaitu di dalam satu organisasi besar yang penting data merupakan bagian penting. Tujuan perancangan data sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan informasi. Kedua, menyediakan struktur informasi natural dan mudah dimengerti oleh pengguna. Mendukung kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek kinerja suatu sistem database sendiri. Dan untuk itu semuanya telah dirangkum dalam bentuk video ini untuk memenuhi tugas kuliah TIK. Untuk sistem siklus kehidupan sistem makro life cycle tersendiri, yaitu tahap-tahapan yang ada pada siklus kehidupan sistem informasi, yaitu analisa kekayaan, analisa dan pengumpulan sistem pengguna, perancangan, implementasi, 5 pengujian dan validasi atau pengoperasian dan perawatan. Dan sekian video dalam YouTube ini, di lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih.